Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ayo semangat. Dalam hidup ini kecerdasan itu nggak penting, yang penting kita belajar hal-hal baru. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, belajarlah dari buayan sampai ke kaki kuburan. Umur saya sekarang 62 tahun dan saya mulai jadi YouTuber 4 tahun yang lalu. Yang viral pertama itu dengan pertama subscribernya 38, kemudian bikin video satu yang namanya Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual, 15 menit yang saya bikin di Kebon Singkong, di Bogor, di Cijeruk, di pesantren Darussofa karena ngantri anak santri untuk cari SMA. Kemudian saya muat, kemudian viral dalam waktu 7 hari, 31 Desember 38 subscriber, loncat menjadi 2000 subscriber. Hadza min fadli Rabbi. Dan itulah yang mengubah segalanya ya, yang mengubah segalanya. Terus saya bikin lagi video yang kedua. Ini saya tiap pagi masih jualan donat waktu itu. Jam 6 sampai jam 9 dapat duit satu pagi selama 3 jam itu. Di Komplek Gria Brandul itu 70.000. Saya bikin donat kentang itu 2 kilo 120 biji. Terus bulan kedua video yang kedua saya bikin Rocky Gerung masuk Islam. Semesta berguncang, saya ngajak Rocky Gerung supaya selamat dunia akhir masuk Islam aja. Waktu itu dia lagi naik daun kan, gara-gara dia masuk ILC itu Rocky Gerung. Saya komentari Rocky Gerung. Tanggal 1, 2, 3, 4 dalam 4 hari itu loncat lagi ya, dengan izin Allah subscriber dari 2000 menjadi 24.000 subscriber karena orang bingung gitu. Loh, tukang donat kok bisa ngomong politik? Padahal ngomongnya asal, ngomongnya sembarangan, tapi dia ngelihat pokoknya aneh gitu tukang donat. Saya kan ngaku tukang donat. Terus akhirnya dapat gajian, gajian pertama itu dirapel karena kata anak saya, Pak, itu gajiannya nggak bisa diambil, belum masuk uangnya. Lah kenapa? Kurang dari $100. Akhirnya bulan kedua dirapel, dapat 2,6 juta. Itulah gajian saya pertama, 2,6 juta. Kalau saya harus jualan, harus jual berapa? 2.600 donat. Padahal setiap hari saya cuman laku 60 donat. Terus gajian kedua naik 21 juta 500. Akhirnya saya beli laptop, beli PC itu, termasuk pokoknya. Terus gajian ketiga 19,5 juta, bulan gajian keempat 7 juta. Terus saya bingung dong, bukan bingung, wah mantap ini YouTube ini gitu loh, bisa menyebarkan gagasan dengan cepat karena kemudian ditonton di seluruh dunia, di 5 benua dan juga di kota-kota kecil, dari Pacitan, dari Jember, dari dari Lampung, dari Sekayu, dari Bengkulu, dari kota-kota kecil ya, dari Halmahera, wah, dari Kalimantan, dari Penajam, dari Banjarmasin, wah mantap ini. Padahal saya bikinnya di tepi danau, tapi yang nonton tuh dari desa-desa di seluruh Indonesia, di kota-kota sama di luar negeri, dari Kanada, dari Toronto, dari mana itu, dari Korea, Jepang. Wah, mulai tambah semangat. Terus saya akhirnya bikin video itu 5 satu hari. Kata anak saya, Pak, bikin video jangan banyak-banyak, satu hari satu aja. Saya nggak percaya dengan omongan itu. Karena apa? Lah karena dia juga bukan YouTuber. Akhirnya sampai sekarang, sampai 7 Desember ini, sampai saya bikin video ini, kisah hidup saya ini, video saya sudah 6.600 dipotong 6 tahun pertama yang 200, berarti saya bikin video selama 4 tahun terakhir itu 6.400. Itu nggak ada lagi yang bisa ngalahin video saya sebanyak itu ya. Ayo, jadi peluang untuk jadi YouTuber itu peluangnya besar ya, untuk menyebarkan gagasan, menjadi manfaat dan menginspirasi orang lain dengan cara yang mudah, dengan cara yang murah dan tersebar ke seluruh pembuluh desa di seluruh dunia ya, hanya dengan modal HP. Kalau yang sakit gimana? Kayak yang sakit stroke, saya sarankan kalau sakit stroke tetap bisa jadi YouTuber ya. Kalau ngomongnya nggak jelas, ya ngomong nggak jelas itu bisa jadi YouTuber, ngomong 7 menit atau di konsep terus dibacain nama anaknya yang nggak stroke, bisa kan? Tapi Pak, wajah kita yang lagi stroke diranjam tetap dimasukin, di shoot gitu loh. Kalau yang sakit batuk
infeksi paru-paru, saya nih, tuh bisa tetap aja jadi YouTuber ya kan. Jadi bukan kecerdasan itu nggak terlalu penting ya. Menjadi YouTuber itu yang penting kita berani, semangat, semangat berani itu. Jadi kita nggak penting ya seberapa banyak ilmu kita S2 kayak S3 kayak S1 kayak S-teler kayak nggak terlalu penting ilmu itu ya. Yang penting kita belajar hal-hal yang baru ya, nggak terlalu penting berapa banyak ilmu kita, tapi kita ikuti Rasulullah, belajar hal-hal yang baru terus menerus sejak kita dari kecil buayan sampai kita nanti masuk deket ke kaki kuburan ya. Jadi manfaat YouTube itu selain mendokumentasikan pikiran-pikiran kita, mengawetkan gagasan kita yang kita nggak hilang. Kalau saya lihat gagasan saya 4 tahun yang lalu, saya heran loh, ternyata ada buktinya loh, ada bisa kita ambil manfaatnya karena ada videonya 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi ada unsur dokumentasi, mendokumentasikan pikiran kita dengan cara yang mudah dibanding nulis buku. Terus ide-ide kita mudah tersebar ya. Kalau lewat buku kan paling kita harus nanti penjualan 3.000 eksemplar tuh paling 6 bulan, lama mungkin setahun 2 tahun baru tersebar 3.000 buku kita ke seluruh Indonesia. Nah kita sekarang ngomong 6 menit tersebar gagasan kita ke seluruh semesta. Jadi lebih mudah untuk menyebarkan gagasan lewat YouTube ya. Jangan lewat TikTok yang pendek-pendek itu, lewat YouTube 7 menit gitu ya. Insya Allah manfaat untuk orang lain ya. Di samping ada efek ininya tadi, efek duitnya tadi kan lumayan. Semua orang kan perlu duit ya, masa Anda nggak pengen duit? Ada yang duit lewat YouTube itu kan dari Corbuzier 1 bulan miliaran seperti Atta Halilintar, ya itu rezeki masing-masing. Tapi yang penting ayo kita pakai YouTube itu untuk ekspresi intelektual kita. Ngerti intelektual nggak? Pokoknya kita menjelaskan siapa kita, gagasan kita dengan cara yang sederhana gitu loh, lewat YouTube. Nggak usah pede aja, belajar pede apa sih ngomong, udah dikasih Allah wajah, dikasih suara masih nggak pede ya. Kita kalau nggak ada suaranya, nggak ada wajahnya, gimana kita rekaman itu? Wajah saya juga liatin nggak nggak kinclong. Banyak kerut-kerutnya, terus rambut saya putih, jadi saya bisa jadi presiden. Kata orang itu. Ayo, nggak usah jadi presiden, jadi YouTuber aja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ngomong-ngomong nggak jelas. Jadi nggak penting kecerdasan itu. Dalam hidup ini nggak penting kecerdasan. Ya kita syukuri aja, tapi yang lebih penting adalah semangat berani seperti laut Pasifik yang selalu bergelora. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.